Gundam Astray No Name yang dalam ceritanya Mobile Suit ini sempat menjadi villain di paruh pertama series. Entah karena kemunculannya yang memang keren atau karena menggunakan base Gundam Astray, model kitnya pun sangat populer. Bahkan versi Bandai sendiri sudah sangat susah dicari sejak lama. Dan tahun lalu kabar versi bootleg dari kit ini pun muncul, yang mana dibuat oleh brand baru bernama Beast Tiger Model. Lalu bagaimanakah dengan kualitas dari kit yang satu ini? Langsung saja kita bahas sebagai berikut. Memiliki bahan plastik yang tidak bisa dibilang bagus, terutama plastik warna coklat gelapnya, dan moldingnya juga tidak begitu rapi. Sebagian snap fitnya lumayan enak, namun ada juga yang lumayan keras. Masih bisa dibilang proses rakitnya tidak begitu susah, serta tidak membutuhkan banyak waktu. Untuk hasilnya sendiri memang terlihat solid, apalagi ketika digoyang-goyangkan seperti ini, tidak terlihat ada join yang loose atau parts yang rontok. Hanya saja bagian VV-nya ini mudah copot, lalu part putih bagian front skirt-nya ini juga mudah copot, kemudian bagian pangkal paha kedua kakinya ini sedikit loose, serta kedua armor pergelangan kaki bagian belakang ini juga loose. Mobile Suit ini memiliki bentuk asimetris, yang mana bagian kanan dan bagian kiri tidak sama, namun dengan siluet yang cukup keren. Memiliki kombinasi warna putih, coklat gelap agak merah marun, merah, serta clear biru yang cakep, namun untuk separasi partnya tidak bisa dibilang akurat, terutama bagian lengan yang seharusnya ada warna emas. Sedangkan untuk detailnya sendiri menurut saya masih bisa dibilang bagus, mulai dari bagian kepala sampai ke bagian kaki, serta baik dilihat dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk aksesorisnya, selain tangan kiri yang jarinya terbuka ini, kita juga akan mendapatkan sebuah tangan untuk memegang senjata, memiliki detail yang cukup bagus, serta kombinasi warna coklat dan merah. Ketika sudah dipasang, hasilnya kurang lebih seperti ini. Sedangkan untuk senjatanya, kita akan mendapatkan gauntlet saber, yang mana sudah terpasang di bagian lengan kanan, memiliki bentuk yang simple, detailnya tidak banyak, serta kombinasi warna putih dan coklat gelap agak merah marun. Disertai dengan sebuah efek berwarna clear hijau, yang cara menggunakannya tinggal kita colokkan saja seperti berikut ini. Kemudian kita akan mendapatkan No Name Unit, sebuah senjata yang memiliki banyak fungsi, salah satunya untuk pertahanan, yang mana memiliki nama The Extension. Bisa dianggap sebagai sebuah shield, namun dengan bentuk seperti jubah setengah. Bentuknya sendiri cukup unik dan keren, detailnya juga bagus, serta warna coklat gelap agak merah marun. Bagian ini bisa diputar-putar, begitu juga dengan bagian ini, serta ujungnya bisa kita rentangkan seperti berikut. Lalu bagian ini juga bisa diputar-putar, serta bagian pangkalnya bisa diputar ke arah dalam, namun hanya sedikit saja. Cara menggunakannya, tinggal kita pasangkan saja ke bagian bahu lengannya seperti berikut ini. Memiliki gimmick yang bisa diubah menjadi Bismart Gun, yakni sebuah senjata jarak jauh, yang mana bisa dikatakan sebuah cannon. Cara mengubahnya cukup mudah, yang mana disertai juga dengan sebuah part untuk perubahan, dan setelah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Menurut saya bentuknya cukup keren, meskipun bisa dibilang bentuknya tidak begitu jauh berbeda dengan The Extension. Cara menggunakannya, tinggal kita pasangkan saja ke lengannya, kurang lebih seperti berikut ini. Lalu yang ketiga, bisa kita ubah menjadi X-Connect, yang mana bisa kita anggap sebagai booster backpack. Cara mengubahnya pun juga gampang, terlebih lagi disertai juga dengan part perubahannya. Dan setelah jadi, bentuknya seperti siluet daun atau rumput, namun dengan bagian belakang yang terlihat agak kopong. Yang sayangnya lagi, bagian ini loose, ketika dicoba pasang lagi tetap bakal loose. Lalu cara menggunakannya, kita lepas bagian ini terlebih dahulu, lalu pasang X-Connect-nya ke bagian punggung seperti berikut. Sedangkan yang terakhir, kita akan mendapatkan sebuah action piece, yang mana bentuknya V seperti ini, dengan warna putih susu sedikit transparan. Cara menggunakannya, tinggal kita colokkan saja ke bagian lubang yang ada di bawah seperti berikut. Tentu saja, kit ini disertai dengan foil stiker, isinya cukup banyak, dan hanya bagian mata saja yang saya pasang. Untuk hasilnya sendiri, meskipun di depan kamera tidak terlalu terlihat, namun stikernya bisa terpasang dengan rapi. Kemudian untuk ukurannya, kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm sampai bagian kepala, dan berikut ini adalah perbandingan dengan Hage Sengoku Astray Black Gold buatan brand Weimei, serta Lot Astray Omega yang juga buatan brand Weimei. Di sini, terlihat bahwa Astray No Name sedikit lebih tinggi dari Sengoku Astray, dan kurang lebih setinggi Lot Astray Omega. Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa mengangguk-angguk sedikit, lalu miring kanan kiri juga bisa, serta bisa juga diputar 360 derajat, namun harus hati-hati seperti berikut ini.
Tangannya bisa diangkat sejauh ini, cukup bagus, serta armor bahunya bisa digerakkan juga. Untuk bahunya bisa digerakkan maju mundur, serta bisa juga diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Lengan atasnya bisa diputar 360 derajat, sikunya bisa ditekuk 90 derajat, serta pergelangan tangannya bisa digerakkan secara bebas dan bisa diputar 360 derajat juga. Kemudian shield bagian lengan kirinya ini bisa diputar-putar namun hanya sedikit. Bagian dadanya bisa dibungkukkan maju mundur sedikit, serta bagian perutnya bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Front skirtnya bisa diangkat lalu part putihnya copot. Sekali lagi, front skirtnya bisa diangkat sedikit, lalu side skirt juga bisa diangkat sedikit, kemudian diputar maju mundur juga sedikit, sedangkan back skirtnya sudah fix. Kakinya bisa maju ke depan sejauh ini, lalu ke belakang kurang lebih sama, sedangkan ke samping bisa direntangkan hampir split. Bagian selangkangannya bisa jungkat-jungkit naik turun, bisa juga jungkat-jungkit maju mundur, pahannya bisa diputar 360 derajat, serta lututnya bisa ditekuk sekitar 90 derajat saja. Lalu bagian pergelangan kaki bisa digerakkan maju mundur, kemudian ke samping kanan kiri juga, serta bisa diputar 360 derajat. Sedangkan armor pergelangan kaki bagian belakang ini bisa digerakkan naik turun sedikit. Untuk kesimpulannya, menurut saya kit ini memang layak memiliki banyak peminat. Terlepas dari bahan plastiknya yang kurang bagus, ada snap fit yang agak keras, lalu ada part yang mudah copot, serta beberapa bagian juga loose, tapi desainnya yang asimetris, serta gimmick senjatanya yang keren, memang jadi daya tarik tersendiri dari kit ini. Meskipun agak sayang warnanya coklat gelap agak merah marun layaknya versi Bandai, namun brand Beast Tiger model ini sudah merilis versi warna hitam yang lebih sesuai dengan desain aslinya. Untuk versi coklat ini sendiri, masih cukup mudah ditemukan di marketplace dengan bandrol harga mulai dari 150 ribuan. Saya sendiri tidak yakin apakah warna hitam bakal ada ready stock, namun menurut saya, yang versi warna coklat ini pun masih layak untuk dikoleksi. Terlebih lagi, untuk versi Bandai sendiri memang sudah susah ditemukan. Dan untuk video reviewnya kurang lebih seperti itu saja, kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya.